Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rukun iman yang wajib kita percayai dan kita imani dan kita yakini adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Namun di luar dari 25 nabi dan rasul yang kita ketahui, ada nabi dan rasul yang harus kita pelajari sejarahnya untuk kita jadikan pedoman hidup kita pada saat ini. Salah satu nabi yang konon katanya saat ini masih hidup di dunia ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Salah satu kisah yang akan kami angkat, pada suatu malam Nabi Khidir tidur dan bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Khidir diminta untuk pergi ke barat untuk melaksanakan 5 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 5 perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah makanlah apa yang engkau lihat, sembunyikanlah apa yang ada di hadapanmu, terimalah apa yang datang kepadamu. Yang keempat, jangan mengecewakan siapa yang datang kepadamu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tinggalkanlah apa yang kau lihat di depan. Di kemudian harinya, di pagi hari, Nabi Khidir alaihissalam melaksanakan perintah dan kewajiban Allah yang pada malam tadi Nabi Khidir bermimpi. Ketika perjalanan pertama, Nabi Khidir melihat gunung dan bukit yang sangat besar. Dalam hati Nabi Khidir teringat pesan pertama dalam mimpinya adalah makanlah apa yang engkau lihat. Karena ini perintah Allah, maka Nabi Khidir alaihi salam berkeyakinan untuk jalan ke gunung atau bukit tersebut untuk memakannya. Perlahan demi perlahan berjalan menuju ke bukit tersebut. Lama kelamaan bukit tersebut menjadi kecil sehingga bukit tersebut menjadi roti yang amat sangat nikmat dan manis. Perjalanan yang kedua, Nabi Khidir dipertemukan oleh mangkuk emas di hadapannya. Teringat pada mimpi pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, sembunyikanlah apa yang engkau lihat. Lalu kemudian ketika Nabi Khidir melihat mangkuk emas tersebut, Nabi Khidir mengubur mangkuk emas tersebut untuk menyembunyikan apa yang dilihat di depannya. Ketika dikubur, muncul lagi mangkuk emas tersebut, muncul lagi yang kesekian kalinya. Akhirnya Nabi Khidir mengabaikan mangkuk emas tersebut karena Nabi Khidir telah menyelesaikan dan menuntaskan kewajiban yang kedua, yaitu mengubur emas tersebut. Perjalanan yang ketiga, Nabi Khidir dihadapkan oleh burung gagak yang sangat besar dan burung yang kecil. Burung gagak sedang mengejar-ngejar salah satu burung yang kecil tersebut untuk dimakan. Lalu burung kecil tersebut minta pertolongan kepada Nabi Khidir untuk diamankan. Setelah itu Nabi Khidir menyembunyikan burung kecil tersebut untuk diamankan di dalam jubahnya. Lalu burung gagak yang besar tadi merasa lapar karena dari pagi sampai sore tadi belum menemukan makanan untuk dimakannya. Akhirnya Nabi Khidir mengambil pedang dari pinggangnya untuk mengambil daging dari pahanya untuk diberikan kepada gagak tersebut, sehingga gagak tersebut merasa kenyang dan burung
yang kecil tadi merasa bebas. Dan yang kelima, Nabi Khidir melihat bangkai. Teringat pesan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pergilah apa yang kamu lihat. Ketika Nabi Khidir melihat bangkai, beliau lalu mengesampingkan atau pergi dari bangkai tersebut. Ketika selesai menjalankan 5 kewajiban tadi, Nabi Khidir bertanya-tanya apa maksudnya ini. Setelah keesokan harinya, malamnya, Nabi Khidir bermimpi lagi bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk meminta jawabannya. Lalu dalam tidur dan mimpinya, Nabi Khidir alaihi salam mendapat jawabannya. Yang pertama, bahwa itu adalah amarah yang ketika engkau sabar dan dapat mengendalikannya, amarah tersebut dapat menjadi kecil-kecil sehingga menjadi manis. Yang kedua adalah kebaikan yang kau lakukan harus disembunyikan. Jangan sampai kebaikan yang kau lakukan itu diumbar-umbar, tidak disembunyikan. Yang ketiga, ketika ada orang yang minta tolong kepada engkau, maka bantulah. Yang keempat, ketika ada orang yang memberikan amanah kepada engkau, maka jalankanlah amanah tersebut. Dan yang terakhir, bangkai yang bau busuk tadi adalah orang-orang yang menggunjing atau menggibahi orang lain, maka engkau harus pergi dari kumpulan orang tersebut. Demikianlah kisah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini hatta yaumul qiyamah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.